Bicara tentang peran gelandang di era sepak bola sekarang memang tak ada habisnya. Sejumlah tim yang mendominasi seringkali mengandalkan gelandang sebagai poros permainan. Real Madrid sampai Liverpool misalnya. Dua tim tersebut begitu masyhur dengan kehebatan gelandang yang dimiliki. Jauh sebelum pemain-pemain tersebut mendominasi, bahkan sebelum FC Barcelona dihuni oleh penggawa berkelas di tengah lapangan, timnas Inggris pernah kebingungan untuk menentukan siapa sebenarnya gelandang terbaik yang pernah mereka miliki. Di era keemasan tim Tiga Singa, terdapat nama Frank Lampard, Steven Gerrard, sampai Paul Scholes. Ketiganya berada di era yang sama dan menjadi ikon di masing-masing klub yang dibelanya. Kira-kira jika menentukan gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, siapa nama pertama yang akan muncul? Ulasan singkat karir masing-masing pemain. Lebih dulu melihat kilatan karir masing-masing pemain, Paul Scholes memiliki eksplosivitas tinggi. Menjadi pemain dan bahkan legenda Manchester United, Scholes dikenal sebagai salah satu gelandang terhebat dalam sejarah Inggris. Scholes memiliki kontrol dan penguasaan bola yang sangat baik, akurasi tembakan sempurna, sampai kecepatan dan pergerakan yang tak kenal lelah. Dia yang sempat ditempatkan di beberapa posisi, akhirnya menemukan bahwa gelandang tengah menjadi yang paling serasi baginya. Dari peran tersebut, dia terlihat seperti seorang pangeran yang tak jarang membuat rekan-rekan setimnya turut keluarkan seluruh kemampuan yang ada. Memulai karir di tahun 1993, Scholes putuskan pensiun pada tahun 2013 ketika usianya menginjak 38 tahun. Sementara Steven Gerrard, dia telah menghabiskan sebagian besar karirnya di klub yang bernama Liverpool. Dia yang memulai karir sejak tahun 1998, telah menunjukkan peningkatan yang luar biasa hebat. Sama seperti Scholes, dia merupakan pemain yang tidak berposisi asli sebagai gelandang tengah. Gerrard mengalami sejumlah perubahan hingga posisi gelandang tengah pada akhirnya membuat kemampuannya berkembang pesat. Gerrard adalah sosok gelandang efektif. Kepemimpinannya di atas lapangan pun tidak perlu diragukan lagi. Setelah putuskan pergi dari Anfield pada tahun 2015, Gerrard lalu menghabiskan karir di LA Galaxy sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2016. Terakhir ada nama Lampard yang jadi idaman banyak pelatih top dunia. Kecerdasan yang dimiliki serta kemampuan mencetak golnya yang melebihi gelandang lain membuat namanya sering terlihat di daftar pertama sebuah pertandingan. Lampard adalah produk asli Akademi West Ham sebelum akhirnya menjadi bagian dari Chelsea sejak tahun 2001. Dia yang menghabiskan 13 tahun karirnya di klub telah menyumbangkan banyak sekali gelar prestisius. Sempat bergabung dengan Manchester City dan New York City, Lampard akhirnya putuskan untuk menutup karir di tahun 2016. Menyusul kemampuan mencetak golnya yang baik, dia yang menghabiskan sebagian besar karir di posisi gelandang tengah pun tak jarang beroperasi sebagai gelandang serang atau penyerang kedua. Perbandingan ketika pemain. Setelah mengulas secara singkat karir dari masing-masing pemain, masuklah ke poin perbandingan. Dalam melakukan perbandingan, setidaknya terdapat 6 kategori yang dijadikan sebagai penilaian. Pertama, tentu persoalan statistik dalam setiap pertandingan yang dijalani. Kemudian ada kemampuan teknis dan juga kecerdasan bermain. Ketiga, ada kepemimpinan dan pengaruh terhadap tim. Serta yang keempat, ada penghargaan individu yang pernah didapat. Kelima, prestasi yang diberikan kepada tim yang dibelanya jelas jadi salah satu penilaian. Lalu yang terakhir, ada konsistensi permainan hingga akhir karir masing-masing pemain. Di kategori pertama ada statistik dalam setiap pertandingan yang dijalani. Kategori ini termasuk assist yang diciptakan, gol yang dicetak, dan pertandingan yang dimainkan.
Meski terbilang kurang efektif, catatan assist dan gol sudah cukup menggambarkan tentang betapa hebatnya pengaruh masing-masing pemain dalam setiap pertandingan. Dalam hal ini Lampard menjadi pemenang dengan catatan 177 gol, 102 assist, dan 609 pertandingan yang dilakoni. Sementara itu, Gerrard berada di urutan kedua dengan catatan 120 gol dan 92 assist dari total 504 pertandingan yang dilakoni. Di tempat ketiga ada Scholes dengan torehan 107 gol, 55 assist dari 499 pertandingan. Lalu kategori kedua ada kemampuan teknis dan kecerdasan bermain. Dalam hal ini, Steven Gerrard dan Frank Lampard sama-sama memiliki kecerdasan bermain yang tak perlu diragukan lagi. Lampard merupakan pemain yang unggul secara teknis dan juga memiliki karakter pekerja keras. Sementara Gerrard yang punya karakter lebih defensif dari kedua pemain lainnya, juga tidak diragukan lagi punya kemampuan terbaik sebagai seorang gelandang tengah. Akan tetapi, Scholes boleh disebut sebagai pemain yang lebih unggul karena tidak hanya punya kesadaran defensif yang baik, namun juga karakter ofensif yang tidak bisa dikesampingkan. Scholes merupakan pemain yang pandai menguasai bola, melakukan dribble di ruang sempit, rajin melakukan intersepsi, dan pandai membaca permainan. Pemahamannya secara keseluruhan tentang permainan memungkinkan dirinya untuk mendikte pertandingan dengan cara yang boleh dibilang masih belum bisa ditandingi di kompetisi Liga Primer Inggris. Maka Scholes sangat layak dilabeli sebagai pemain yang unggul dalam kategori ini. Masuk ke kategori ketiga ada penilaian tentang kepemimpinan dan pengaruh di atas lapangan. Dua pemain seperti Frank Lampard dan Paul Scholes sama-sama pernah mengemban tugas sebagai seorang kapten tim. Namun, kepemimpinan mereka tidak akan pernah sebaik maupun se-ikonik yang ditunjukkan Steven Gerrard. Gerrard memiliki kemampuan yang tidak hanya memberi perintah di lapangan, tetapi dirinya juga benar-benar menunjukkan arti sebuah kepemimpinan dengan cara memberi contoh kepada seluruh rekan setimnya. Contoh terbaik dari aksi kepemimpinannya tentu ketika Liverpool harus menghadapi situasi genting di laga final Liga Champions Eropa melawan AC Milan di tahun 2005. Dengan tanggung jawab dan keyakinan yang terus ditularkan kepada seluruh rekan setimnya, Gerrard mampu menginspirasi Liverpool untuk memenangi sebuah final paling dramatis dalam sejarah kompetisi tertinggi Eropa. Selanjutnya ada kategori tentang penghargaan individu yang pernah didapat. Dilihat dari statistik, Paul Scholes sepanjang karirnya hanya mampu mengoleksi 4 gelar Player of the Month dan masuk sebanyak 2 kali ke dalam daftar Premier League Team of the Season. Sementara Frank Lampard, koleksi gelar individunya mencapai angka 12 dengan rincian 4 Player of the Month, 1 Premier League Player of the Season, 3 Premier League Team of the Season, 1 Football Writers Association Award, 2 England Player of the Year, dan 1 UEFA Midfielder of the Year. Lalu sampailah pada nama Steven Gerrard yang mengoleksi sebanyak 21 penghargaan individu. Dengan rincian 8 Player of the Month, 8 Premier League Team of the Season, 1 Football Writers Association Award, 2 England Player of the Year, 1 UEFA Footballer of the Year, dan 3 kali masuk ke UEFA Team of the Year. Dengan raihan gelar individu terbanyak, jelas sudah bahwa Gerrard layak dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori ini. Setelah penghargaan individu, maka prestasi yang didapat secara tim jadi penilaian selanjutnya. Dalam hal ini, Paul Scholes yang sangat berjaya bersama Manchester United duduk di daftar pertama dengan koleksi 19 gelar. Dia memenangkan sebanyak 11 gelar EPL, 3 gelar FA Cup, 2 Carabao Cup, 2 Liga Champions Eropa, dan sekali Piala Dunia antar klub. Sementara Lampard cuma 3 kali memenangkan gelar EPL, di mana Gerrard sama sekali tidak pernah meraihnya. Lampard 4 kali memenangkan FA Cup dan Gerrard cuma 2 kali. Untuk trofi Carabao Cup, Gerrard unggul dengan raihan 3 gelar, di mana Lampard mengoleksi jumlah yang sama dengan Scholes, yakni 2. Lalu ketika bicara tentang trofi Liga Champions Eropa,
Dua pemain tersebut sama-sama pernah memenangkan sekali dan tidak pernah sekalipun menjuarai gelar Piala Dunia antar klub. Terakhir adalah penilaian di kategori konsistensi permainan hingga akhir karir. Mengenai hal ini, Paul Scholes sangat layak ditempatkan di posisi pertama. Itu merujuk tentang karirnya yang terbilang konsisten berada di atas hingga akhir karirnya. Berbeda dengan Gerrard dan Lampard yang harus menutup karir di Liga MLS. Di penghujung karirnya, Scholes yang berusia 38 tahun mampu menciptakan persentase penyelesaian operan yang mencapai 92,5%. Selain itu, dia yang masih juga lihai mempertahankan bola, mampu catatkan penguasaan hingga 154 menit untuk sekali kehilangan bola. Sementara Gerrard yang pensiun di usia 35 tahun dan Lampard yang mengakhiri karir di usia 36 tahun tidak pernah menciptakan persentase penyelesaian operan yang melebihi angka 85% di setiap musim yang dijalani. Maka dari itu, sekali lagi, Scholes terbilang sebagai pemain yang unggul dari dua gelandang hebat lainnya di kategori ini. Pemenang berdasarkan kategori yang ditentukan. Jika dihitung berdasarkan kategori yang ditentukan, Scholes unggul dalam 3 hal, yaitu kemampuan teknis dan kecerdasan bermain, prestasi yang didapat secara tim, serta konsistensi permainan. Sementara Lampard cuma unggul dalam hal statistik, dan Steven Gerrard unggul dalam 2 hal, yakni kepemimpinan dan pengaruh di atas lapangan, serta penghargaan individu yang didapat. Perlu dicatat bahwa sebagian dari penilaian ini bersifat subjektif, maka tidak ada yang bisa menentukan secara pasti siapa yang terbaik di antara 3 gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inggris itu. Bila boleh mengutip penilaian yang dilontarkan oleh bek legendaris Inggris Rio Ferdinand, maka setiap pemain layak disanjung berdasarkan masing-masing kemampuan yang dimiliki. Ferdinand memberikan penilaian terhadap ketiga pemain tersebut dalam 3 situasi. Pertama, bila dirinya bertindak sebagai manajer, maka dia bakal lebih memilih Lampard ketimbang Scholes dan Gerrard untuk berada di tim asuhannya. Mengingat Lampard memiliki kemampuan mencetak gol yang lebih baik di antara yang lain. Kemudian ketika bertindak sebagai seorang pemain, maka Ferdinand mengatakan akan memilih Scholes sebagai yang terhebat dari ketiga nama tersebut untuk dijadikan rekan setim. Lalu ketika dirinya bertindak sebagai penonton sepak bola, Ferdinand bakal lebih memilih untuk menyaksikan Gerrard bermain ketimbang Scholes atau Lampard dari tribun stadion. Jika saya membeli tiket untuk menonton pertandingan, saya memilih Gerrard untuk momen-momen eksplosif yang tidak dimiliki oleh dua pemain lainnya. Dia mengubah seluruh dinamika pertandingan sepak bola dengan tackle atau tembakan ke gawang, ucap Ferdinand. Kalau menurut pendapatmu, siapa yang terbaik di antara Gerrard, Lampard, dan Scholes? Yuk diskusikan di kolom komentar.